Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman, inilah pertemuan terakhir. Teman-teman, mungkin kalau misalkan yang sebelumnya kita masih belum mendapatkan esensialnya, tapi aku mohon, yang ini jangan dilewatkan. Yang ini jangan sampai teman-teman lewati. Kenapa? Karena kalau sebelumnya mungkin aku ngasih gambaran perjuangan para sahabat, terus beberapa balasan yang mungkin kita udah sering dengar, tapi yang ini bagi teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang sebelum-sebelumnya belum ikut langsung ini nggak apa-apa. Yaitu apa? Kita akan lanjutkan dengan hadis dari Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama. Ya, pertama dulu, man sama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan imanan, dengan sepenuh-penuhnya iman dia. Kalau misalkan kecil berarti semaksimal kecilnya iman dia. Kalau misalkan sedang berarti semaksimal sedangnya iman dia. Kalau misalkan besar berarti semaksimal besarnya iman dia. Wahtisaban, dan hanya mengharap balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan ampuni segala dosanya. Lalu satu lagi. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Maksud mendirikan ini adalah mendirikan malam-malamnya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Ramadan itu bukan puasa aja, tapi ibadahnya satu paket. Paket siang dan paket malam. Paket siang itu berarti dari kita terbit fajar tuh, dari mulai puasa sampai maghrib. Dan paket malamnya itu bisa dimulai dari isya, yaitu sholat kita, tarawih kita tuh, sampai menjelang syuruk. Nah itu. Jadi sebenarnya bulan puasa itu bukan puasa aja. Kenapa ada dua hadis yang berbeda? Apakah ini bahasanya mungkin perbedaan kata-kata aja? Enggak, tapi maksudnya seperti itu. Siangnya Allah berikan ampunan, malamnya Allah berikan ampunan juga. Kalau misalkan di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, itu ada waktu-waktu mustajab namanya. Sebelum subuh, namanya waktu syuruk, isyraq. Nah. Kalau misalkan ada lagi setelah antara azan dan iqomah, nah itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan sama Allah, yang tidak tertolak. Lalu yang ketiga ada doa di hari-hari tertentu yang spesial. Dan saat ini Allah berikan 30 hari ini spesial, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi 30 hari full. Itu Allah berikan balasan berupa penghapusan dosa. Ma taqaddama itu artinya seluruhnya balasannya. Nah, coba teman-teman kalau misalkan ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita, terutama kita yang sama-sama sedang berjuang, sama-sama belum menyerah nih, mendidik kedisiplinan di bulan Ramadan ini, apalagi buat teman-teman taruna, buat para teman calon taruna yang sedang berjuang, menunggu, atau mungkin sedang banyak berdoa sama Allah, yakin, dengan imanan wahtisaban. Kalau misalkan kita tuh keyakinannya masih sedikit, ya udah sepenuh keyakinan kita yang sedikit itu. Kalau misalkan sedang, sepenuh keyakinan kita yang sedang itu. Minta, yakin sama Allah, percaya sama Allah. Karena apa? Balasannya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Kalau misalkan kita pengen balasannya yang lain, minta sama Allah. Karena apa? Dalam rangkaian surat bulan puasa, atau rangkaian surat puasa, itu ada di sela-selanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi.
la'allakum yarsyudun. Artinya apa? Kalau misalkan ada hambaku, nah ini di serangkaian bulan puasa, seakan-akan Allah bilang, ini bulan puasa full. Kalau misalkan ada hambaku yang minta, apapun itu, selama hal itu baik. Fa inni qarib. Jadi Allah ngasih tahu dulu nih, nggak usah takut, aku tuh dekat. Nggak usah nyari-nyari, aku tuh dekat. Yakin, aku tuh dekat. Uji budak watad da'i, dan aku mengabulkan segala permintaan hambaku. Menjawab. Iza da'ani, kalau misalkan dia berdoa. Kuncinya apa? Cuman berdoa. Nah sekarang pertanyaannya. Kapan terakhir kali kita berdoa sama Allah? Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh berdoa sama Allah? Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh ibadah sama Allah? Usikum wa iya ya nafsi bitak. Wallah. Nah. Falyastajibuli wal yu'minu bih. Selama dia itu punya keyakinan, maka Allah akan kabulkan. Selama ikhtiarnya itu tetap dan di atas keyakinan bahwa Allah itu melihat segala kerja keras yang teman-teman lakukan, insya Allah Allah akan berikan maksimal hasil yang maksimal. Insya Allah apa yang teman-teman hajatkan, selama yakin, benar-benar yakin sama Allah, tidak berprasangka buruk sama Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Teman-teman, hal lain yang besar jika kita istiqomah dalam bulan puasa ini adalah as-shaumu junnatun. Barang siapa atau mungkin kita yang serius dalam berpuasa, as-shaumu, bahwa puasa itu nanti akan menjadi perisai. Junnah itu perisai. La'allakum tattaqun, artinya kita nantinya akan terjauh. Kita akan menjauhi, kita akan benci dengan perihal-perihal yang buruk. Tentang kemaksiatan. Tentang kelalaian. Tentang hal-hal yang kurang berguna. Nah junnah ini itu nggak terlihat perisainya. Nah barang siapa yang mereka yang serius dengan puasanya di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan berikan perlindungannya untuk 11 bulan ke depan. Ya, untuk 11 bulan ke depan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah cari pertemanan, cari circle atau kumpulan lingkungan yang baik. Ya, karena kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau misalkan dia cinta sama orang-orang yang baik, orang-orang yang sering beramal soleh, insya Allah akan berkumpul sama mereka juga di surga nanti. Tapi kalau kebalikannya, na'udzubillahi min zalik, dengan pemalas, dengan orang-orang yang sering bermaksiat, maka jangan pernah salahkan Allah kenapa kebaikan itu susah nyampe ke diri kita. Oke, sobat bintang bangsa seluruhnya yang sedang berjuang, yang sedang banyak berharap, yang sedang punya banyak keinginan, yang sedang mengharapkan hasil yang paling terbaik. Jangan pernah kecilkan api semangat kalian. Jangan pernah hilangkan harapan kalian. Terus berdoa, terus semangat. Para sahabat di bulan yang harusnya, atau mungkin gambaran kita, itu di mana orang-orang itu banyak mengeluh kesahkan dengan gak kuat badannya, lemah, letih, tapi mereka mengejar pahala jihad. Mereka mengejar ridha Allah karena yakin bahwa Allah melihat segala kerja keras mereka. Maka itulah yang harus teman-teman pegang. Allah nggak akan pernah menzolimi hambanya. Semoga sobat bintang bangsa seluruhnya yang sedang dalam seleksi, atau mungkin sedang berjuang dalam seleksi ini, atau sedang mempersiapkan seleksi ini, semoga Allah berikan jalan yang paling terbaik. Semoga Allah berikan kelancaran. Semoga Allah berikan ketangguhan, keteguhan, hati, mental, pikiran, sampai nanti mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Aku Imam pamit undur diri. Aku mohon maaf atas segala kesalahan dari masing-masing kata, dari setiap kata yang aku sampaikan. Dari 5 episode terakhir ini, semoga teman-teman bisa mengambil baiknya dan memaafkan atas segala kesalahan yang ada.
Sampai bertemu insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.